Salam tangguh kepada pemirsa seluruhnya. Berjumpa kembali bersama saya Sentauri Indra Pertiwi dalam acara IOC Ngayu Jogarta seputaran perbincangan di wilayah Yogyakarta tentunya. Saat ini kita akan membahas terkait dengan topik Tagana. Seringkali meski masyarakat sudah pernah mendengar terkait dengan Tagana, tapi kita belum paham apa sih peranan dan fungsi dari Tagana sendiri tentunya. Pada saat ini saya menghadirkan selama 30 menit ke depan bersama dengan Bapak Budi Utomo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, beliau merupakan dari Ketua FK Tagana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin masyarakat sudah pada penasaran ini Bapak. Bapak terlihat ganteng dengan dengan seragamnya Tagana ini Pak. Mungkin bisa menjelaskan lebih jelas Tagana itu seperti apa Bapak? Oh iya. Sebelumnya saya bukan ketua FK. Oh iya. Ya, saya kebetulan ada di bidang perencanaan. Oke, ya Pak. Bidang perencanaan FK Tagana Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait profil Tagana aja. Tagana adalah suatu organisasi relawan yang berbasis masyarakat, yang mana inisiasi pembentukan Tagana itu diinisiasi oleh Kementerian Sosial waktu itu pada tahun 2004, tepatnya 25 Maret 2004. Waktu itu untuk menanggapi perubahan paradigma penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Nah, fungsi Tagana sendiri sebetulnya bertujuan adalah untuk memberdayakan masyarakat dan merangkul generasi muda yang berkeinginan aktif untuk kegiatan dalam penanggulangan bencana. Kira-kira siapa saja yang latar belakang dari Tagana yang ada di Tagana itu? Apakah memang relawan semuanya atau mungkin ada dari mahasiswa atau dari siapa aja Pak? Ya, anggota Tagana terdiri dari semua unsur masyarakat. Oke. Ya, jadi di situ ada relawan, ada memang masyarakat umum, ada mahasiswa juga ada, bahkan juga yang pegawai tapi yang mempunyai ruang dan ingin berpartisipasi dalam penanggulangan bencana itu ada di situ. Sedangkan keanggotaan kita memang dimulai dari syarat umur. Sebetulnya kita membatasi syarat umur itu mulai minimal 18 sampai 45 tahun. Oke. Kira-kira di DIY sendiri ada berapa personil ini untuk di Tagana? Untuk tahun ini yang terverifikasi bisa aktif itu 1034 personil. 1034 personil di semua kabupaten kota. Oke, itu baru di Jogja ya? Oke. Kira-kira itu tersebar di mana saja Bapak untuk lokasi para personil Tagana tersebut saking banyaknya ini? Khusus untuk DIY ya? Kita di semua kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kita sudah ada anggota kita. Harapan kita malah tidak cuma sampai kecamatan, tapi belum. Harapan kedepannya itu semua kelurahan minimal kita punya anggota. Itu sebagai implementasi statement Menteri bahwa Tagana harus ada 1 jam sesudah bencana itu terjadi. Harapan kita dengan adanya anggota kita di wilayah dan memang basis kita itu masyarakat, itu penanganan bencana akan lebih cepat. Oke, kira-kira selama ini peran Tagana dalam penanggulangan bencana itu seperti apa Pak? Tagana berperan di dalam penanggulangan bencana itu terlibat di semua siklus penanggulangan bencana, dimulai dari pra, saat, dan pasca. Dimana di dalam pra kita melakukan mitigasi, penyuluhan masyarakat, pembentukan pembinaan masyarakat dengan kampung siaga bencana yang alhamdulillah
sampai tahun ini kita sudah bisa membentuk kampung siaga bencana sejumlah 34 kampung. kelurahan. Oh, kelurahan itu seperti Itu apa, tingkat. Pak? Gambarannya. Gini. Konsep kampung siaga bencana itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk menguatkan masyarakat terhadap kemungkinan risiko bencana di wilayahnya dengan kita membentuk dan melatih masyarakat yang ada di wilayah itu dan kita juga sesudah terbentuk kepengurusan KSB itu kita mendorong juga pemberi buffer stock untuk kesiapsiagaan itu bisa sampai ke kelurahan yang sudah ada KSB-nya. Mungkin selama ini masyarakat lebih banyak mengenal Tagana itu lebih ke banyak seperti logistik ya Pak. Itu kenapa ini Pak? Kenapa? Atau karena di dalam Tagana itu memang memiliki sarana lebih banyak terkait bantuan sandang pangan atau seperti apa Pak? Ya, memang di masyarakat masih banyak yang mengetahui Tagana itu lebih kalau di kebencanaan dia ada di DU atau pemenuhan kebutuhan dasar. Itu tidak lepas dari sebetulnya juga tugas, karena kita menjadi gugus tugas dinas sosial di provinsi atau kementerian di tingkat pusat, bahwa dari dalam klasterisasi penanggulangan bencana nasional itu Kementerian Sosial mendapat tupoksi di dalam perlindungan korban dan logistik. Nah, itu tidak lepas dari itu, makanya memang kita lebih banyak juga sebenarnya tidak cuma logistik, tapi intinya adalah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Salah satu cara masyarakat agar dapat segera atau mungkin ketika terjadi bencana, ya semoga tidak terjadi bencana, untuk langsung dapat menghubungi Tagana itu seperti apa, dan proses-proses dari pengeluaran dari bantuan tersebut ke masyarakat itu seperti apa? Itu kembali ke kedudukan fungsi anggota Tagana itu sekarang adalah paling rendah ada di kecamatan. Ya. Masyarakat biasanya laporan dan di kecamatan, tiap kabupaten kota itu juga sudah ada posko Tagana. Masyarakat bisa menghubungi ke teman-teman yang ada di kabupaten kota atau di KSB yang setelah ada di situ, Kampung Siaga Bencana, itu untuk laporan kejadian, dan proses itu akan kita tindak lanjuti secepatnya sesudah kita melakukan verifikasi kebutuhan yang harus diterima oleh masyarakat yang terdampak. Tadi dibilangnya ada pos-pos di kecamatan. Kira-kira itu ada apakah shift atau seperti apa itu Pak? Atau kalau memang kecamatan itu sifatnya masih ada koordinatif kecamatan, tapi kalau belum sampai untuk kecamatan itu ada piket di kecamatan, kita masih ada piket itu di kabupaten kota masing-masing. Kabupaten kota masing-masing, di mana kalau kota itu posnya ada di Pantri Weda, Utara Giwangan, Itu kalau Bantul itu di komplek Pemda Bantul, jadi satu dengan dinas sosial dekat Bantul. Dinas, Kulon Progo itu ada di Pengasih, Gunung Kidul itu ada di komplek Universitas Gunung Kidul, sedangkan di Sleman itu ada di Berat. Berarti Tagana itu memang forum tersendiri atau memang dia berkaitan dengan Dinsos Pak? Kita adalah organisasi relawan yang di bawah binaan dinas sosial. Jadi kita menjadi gugus tugas penanggulangan bencana yang ada di dinas sosial. Berarti awalnya dibentuk dari Dinsos ya Pak? Atau memang sudah ada baru menjadi anak dari Dinsos itu sendiri? Inisiasi pembentukan itu ada di
kementerian. Waktu itu di tahun tadi saya sudah sebutkan di 25 Maret 2004 inisiasi kementerian membentuk Tagana untuk menjadi organisasi relawan bidang waktu itu bidang bantuan sosial yang sekarang berubah jadi perlindungan sosial. Nah, untuk menjadi gugus tugas apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial pada waktu itu, dan berkembangnya di setiap provinsi sekarang Tagana sudah ada dan itu menjadi gugus tugas di masing-masing dinas sosial provinsi masing-masing. Cara komunikasi dari Tagana sendiri, mengingat di DI ini katanya ada lebih dari 1.000 sendiri relawannya untuk berkomunikasi agar adanya integrasi dari masing-masing relawan sendiri, itu seperti gimana Pak? Di masing-masing wilayah kita juga untuk memanage anggota, kita melakukan tiap bulan bergilir. Itu ada istilahnya pertemuan anggota tingkat kecamatan, dan per bulan atau triwulan itu juga ada nanti koordinasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Gitu. Nah, kalau sistem komunikasi harian kita punya frekuensi komunikasi radio yang itu kita juga setiap hari pagi dan sore melakukan net untuk koordinasi. Pak, selain perbincangan ini mungkin saya juga tertarik dengan arti lambang-lambang di baju Bapak ini. Ada banyak sekali, mungkin bisa menjelaskan makna dari, mungkin itu salah satu lambang untuk penyemangat nggih Pak ya? Mungkin bisa menjelaskan apa sih itu? Sebetulnya lambang ini adalah semua kecakapan yang harus dikuasai oleh anggota. Nah, dalam arti di sini. Mungkin bisa memperlihatkan di. Posko. Nah, posko otomatis bahwa semua pengendalian dalam operasi itu tetap informasi apa itu kan ada di posko. Kita juga ada di Satgas Logistik, itu jelas tupoksi kita bahwa kita untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan ini humaniter, itu kita punya khusus tim untuk humaniter, itu istilahnya pendampingan sosial dan psikososial. Berarti lebih ke rehab ini kecakapan. Keahlian dari Tagana sendiri ya berarti. Kemudian yang kecakapan. Reaksi cepat, cepat kaji, responsif, kecepatan tetap biasa sama. Dan yang rescue di sini sebetulnya mungkin ini yang sering kita harus garis bawahi bahwa rescue di sini bukan search and rescue, tapi kan artinya pertolongan, bahwa kita di saat tanggap darurat kita punya kewajiban untuk mengevakuasi korban dari tempat kita ke tempat titik yang lebih aman. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita diminta bantuan dari Basarnas yang memegang risiko itu, dengan kemampuan anggota kita yang memang sudah terlatih di search and rescue, kita juga bisa turun di search and rescue-nya. Berarti banyak makna ya di antara lambang-lambang itu. Selain terkait dengan adanya tadi rescue, kemudian di DU, kemudian ada di psikologis, kira-kira memang terjun juga di terkait medis gitu juga tidak Pak Tagana itu? Kita membekali anggota kita dengan PP, tapi PP awam, jadi itu untuk dasar saja, dasar pertolongan, tapi kita tidak terlalu dalam tentang medis, karena memang itu itu lebih ada yang lebih expert di situ, tapi tidak menutup kemungkinan sebelum ada teman-teman yang lebih expert di medis, kita memberi pertolongan secara darurat. Berarti paling tidak personilnya juga ada memahami terkait pertolongan pertama itu juga ya Pak. Mungkin
selama ini kita memang belum paham jelas terkait Tagana. Dengan adanya penjelasan dari Bapak Budi ini kan kita lebih jelas bahwasanya Tagana ini bergerak pada bidang segalanya terkait dengan rescue juga tadi. Yeah. Kalau di Jogja sendiri pusatnya itu Tagana di mana Pak ini? Untuk FKDIY kita punya posko itu di Jalan Menur Baru, Mana Banjiro, itu, sebelah Banjiro. barat Mandala Krida. iya, Jadi iya. sebelah barat Wisma UGM itu. Iya. Nah itu di sebelah baratnya kita ada di sebelah situ. baratnya. Jalan Oke. Menur Baru nomor 6 di Tanjung Baru. Oke. Kira-kira ada call centernya atau seperti apa? Mungkin masyarakat kalau bingung untuk Iya. mencari alamat dari Tagana sendiri, Pak. Kita ada beberapa. Saya pun ini saya orang pati apa. Mboten napa-napa Pak, ngepek mboten napa-napa. Untuk kalau center Iya. untuk FK Tagana DIY Iya. beralamat posko Jalan Tanjung Baru nomor 6 B Banjiro Yogyakarta dengan kontaknya 024 550 554. Oke. Itu terkait dengan berbagai kejadian di sekitarnya bisa masuk di J. situ. Oke. Semua sekarang kita juga tidak terfokus untuk di pra itu sering banyak juga dari teman-teman mahasiswa Iya. berkegiatan itu kita menghubungi kita untuk melakukan Praktek ya? awal ya Oh, praktek. Selain lebih banyak kalau di unit mahasiswa yang rutin itu UGM itu di kesehatan Oke. dan unit mahasiswa UGM, UIN, UI itu kemarin juga UAD itu lebih memang mereka punya membuat suatu unit tanggap darurat. Oke. Nah itu sering-sering kita diminta untuk menjadi narasumber, baik itu untuk penatausahaan logistik, DU, shelter terutama. Oke, berarti sangat lengkap sekali ya Pak. Terlibat dalam 3 siklus kebencanaan saat pra, kemudian saat bencana, dan saat setelah pasca itu sendiri. Mungkin apa sih spesialnya dari Tagana sendiri dibandingkan dengan forum-forum yang lain Bapak? Waduh. Kalau kita membandingkan terus terang tidak berani ya. Tapi saya akan bicara tentang Tagana, bahwa Tagana sekarang teman-teman itu juga lebih sudah siap karena tiap tahun juga kita akan mengadakan selalu penyegaran ke teman-teman. Iya. Dan kita juga menjadi gugus tugas di dinas sosial atau naiknya kementerian, dan kita juga dilindungi. Kita bergerak itu sekarang sudah dilindungi dengan Permen 2829 tahun 2012. Iya. Juga kalau untuk lokal itu ada Pergub nomor 24 tahun 2012 tentang Tagana. Sehingga di situ semua kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh SKP di provinsi itu sekarang lebih banyak di dinas itu akan didisposisikan ke kita. Oke, berarti memang ibaratnya semua kegiatan terkait dengan Tagana itu memang real untuk masyarakat ya Pak. Mungkin ada pesan-kesan buat masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana sendiri Pak. Untuk teman-teman masyarakat yang ingin lebih tahu jauh tentang Tagana, kita selalu terbuka. Monggo kita akan berdiskusi, belajar bersama. Silahkan datang ke posko Tagana, baik itu yang ada di wilayah kabupaten ataupun yang ada di provinsi daerah istimewa. Kita selalu welcome, dan jamnya 24 jam
mesti ada teman-teman yang ada 24 paket. jam non-stop nih ya, Pak? Karena berarti? kita Oke. ada piket itu full Oke. 24 jam. Jadi buat masyarakat yang memang tertarik dengan kegiatan Tagana bisa langsung kapanpun datang ke posko Tagana sendiri. Mungkin terakhir ini Bapak, sebelum kita tutup acara ini, mungkin bisa sharing salah satu kegiatan penanggulangan bencana yang paling berkesan sendiri buat Bapak dan mungkin buat yang lainnya. Kira-kira apa Pak? Mungkin kejadian pas waktu gempa atau mungkin pas apa ini Pak? Oke. Kalau waktu gempa memang kita juga sudah ada anggota walaupun sedikit waktu itu. Kita masih mencari bentuk, tapi yang paling sangat berkesan dan juga menyedihkan itu adalah di erupsi 2010. Erupsi Merapi ya Pak? Ya, Oke. karena di erupsi itu dari hampir semua titik itu kita juga membuat untuk pencukupan kebutuhan dasar. Kita terlibat di semua camp pengungsi waktu itu yang tersebar di mana-mana, dan yang paling kita harus bekerja fokus, tapi juga kita sedih karena waktu itu kita kehilangan 5 teman kita yang gugur waktu dalam penanggulangan. Itu yang sampai sekarang masih menjadi, dan itu juga menjadi pemicu teman-teman yang masih sekarang untuk melanjutkan apa yang jadi cita-cita teman-teman kita yang mendahului. Berarti sangat mulia sekali ya untuk bagi semuanya, masyarakat maupun yang sudah menjadi personil, ketika dia bergerak terkait dengan sosial sendiri, memang terakhir adalah nyawa taruhannya ya Pak. Namun karena itu sudah menjadi penyemangat panggilan jiwa ya Pak. Ya, karena memang kalau kita kan sebetulnya juga pure relawan yang sebetulnya relawan yang cuman kebetulan kita menjadi binaan dinas ya. Jadi ya utuh itu tetap nganunya relawan. Sangat menarik sekali Bapak, terima kasih untuk kehadirannya pada topik kali ini. Mungkin pemirsa yang memang tertarik dengan forum Tagana ini sendiri bisa langsung menghadiri tadi di mana Bapak? Jalan Tunjung Baru nomor 6B Bajiro, Barat Mandala Krida. Sebelah barat Mandala Krida. Sangat menarik sekali untuk topik kali ini. Mungkin pemirsa jangan kapok untuk melihat acara IOC Ngayogyakarta ini pada acara perbincangan seputar Jogja. Terima kasih untuk sudah menemani saya dan Bapak Budi Utomo selama 30 menit ini. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat tentunya.